Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Hijrah Firmansyah, Dini Ardiana Aprilia, Ahmad Syaraf Hakiki, Fatur Razi Muhammad, Ikfi Zainal Ilmi, dan Siti Fajriya Salama. Membahas tentang rational choice theory, yaitu teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional sendiri adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Dalam teori pilihan rasional ini ada asumsi bahwasanya perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu atau individualisme metodologis. Di sini saya akan menjelaskan tentang rational quotient theory, teori klasik yang mulai tumbuh pada 1764 atau 1764. Pendirinya adalah Caesar Beccaria dan Jeremy Bentham. Inti dari teori ini bahwa yang pertama adalah orang memilih untuk melakukan kejahatan setelah menimbang antara keuntungan dan biaya dari tindakan mereka. Dan yang kedua adalah kejahatan bisa dicegah dengan hukuman yang khusus, berat, dan cepat. Konsep ini berkembang menjadi rational quotient theory, routine activities theory, general deterrence theory, specific deterrence, and incapacitation. Pendapat terkemuka dari rational quotient theory adalah James Buchanan, sedangkan bounded rationality theory adalah Herbert Simon. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang James Buchanan memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomi dalam perilaku para politikus yang kemudian dikenal sebagai teori pilihan rasional, rational choice theory. Teori ini yang menghantarkan sebagai salah satu penerima hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Teori ini kemudian juga dianggap melahirkan disiplin ilmu ekonomi politik. Dalam teori tersebut, Buchanan mengatakan adalah sebuah pilihan yang rasional jika seorang terjun ke dunia politik, terutama memperjuangkan kepentingan pribadi. Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal yang saling menguntang atau simbiosis mutualisme. Herbert Simon juga menyatakan bahwa pilihan rasional para politikus itu memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan itu lebih utama dari kepentingan masyarakat, akan secara otomatis atau alamiah dibatasi. Jadi pembatas dari pilihan rasional para politikus berupaya motivasi kepentingan pribadi. Jadi pembatas dari pilihan rasional para politikus itu berupa motivasi kepentingan pribadi adalah kenyataan bahwa masyarakat ternyata selalu ikut mengawasi perilaku para politikus dan tak segan-segan memberi hukuman jika memang memandang hal itu mementingkan diri sendiri daripada politikus itu sudah keterlaluan. Konsep yang berkembang pada teori ini, yang pertama routine activities theory, yaitu salah satu teori dalam paham neoklasik yang pertama kali dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Cohen dan Marcus berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama. Terdapat 3 unsur utama, yaitu yang pertama, pelaku yang termotivasi, yang kedua, target yang sesuai, dan yang ketiga, ketiadaan pengamanan yang memadai. Yang kedua, general deterrence theory dan specific deterrence. General deterrence atau pencegahan umum dapat diartikan sebagai dampak dari ancaman hukum terhadap masyarakat luas. Sedangkan specific deterrence atau pencegahan khusus dapat dilihat sebagai dampak dari hukum yang sebenarnya pada mereka yang ditangkap. Dengan demikian, pencegahan umum dihasilkan dari perspektif masyarakat bahwa peraturan lalu lintas ditegakkan dan bahwa ada resiko deteksi dan hukuman ketika peraturan dilanggar. Pencegahan khusus dihasilkan dari pengalaman aktual yang deteksi
penuntutan dan hukuman. Yang ketiga, incapacitation atau teori pelumpuhan, yaitu tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana, berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia di penjara. Terkait dengan contoh kasus menurut teori James Buchanan, yaitu jika seseorang anggota DPRD melihat jalan-jalan di kotanya rusak sehingga ia tak nikmat menyetir mobil dan lalu mengusulkan perbaikan jalan kepada wali kota, maka bukan hanya si anggota DPRD yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat umum di kota itu diuntungkan. Jika demikian yang terjadi, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan adanya motivasi kepentingan pribadi dalam diri politikus. Sedangkan menurut teori Herbert Simon, contoh kasusnya adalah bentuk hukuman publik biasanya adalah tidak memilih lagi si politikus itu pada pemilihan umum berikutnya. Oleh karena itu, menurut Herbert, dalam kenyataan si politikus akan mencoba mencari keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat umum, khususnya yang mereka wakili atau yang memilih mereka. Bila ada salah kata atau perilaku dari kami kelompok 1 dan 2, perwakilan dari saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.